kita akan mulai. Hari ini tanggal 26 Januari kita masuk ke pertemuan ketiga di perkuliahan kita. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan akuisisi data dengan menggunakan alat gravimeter relatif. Tentu saja sebelumnya sudah didahului dengan teori dasar tentang metode gravitasi, hukum Newton, dan kemudian kemarin kita juga sudah tunjukkan terkait dengan akuisisi data dengan alat gravimeter absolut ya. Ilustrasinya sudah kita tunjukkan juga dan beberapa contoh yang ada di diskusi kita pertemuan sebelumnya. Nah, idealnya mungkin setelah teori dasar supaya lebih memahami, biasanya mahasiswa itu saya bawa untuk mencoba alat gitu di luar kelas, tapi karena sekarang praktikumnya nanti sama Bung Dadi, mudah-mudahan nanti semuanya hadir untuk bisa mengikuti dan mudah-mudahan punya kesempatan untuk setidaknya mengoperasikan gravimeter tersebut. Nah, kemudian kemarin juga sudah sempat ditunjukkan terkait dengan ilustrasi peralatan. Jadi ini kalau tampilan dari atas kita punya alat Lacoste Romboc yang biasanya dipakai untuk lihat lapangan, sedangkan yang terbaru mungkin ada versi yang Syntrack. Jadi biasanya alatnya terdiri dari gravimeternya, kemudian ada piringan. Ini tujuannya untuk membantu alat itu lebih datar. Kemudian ada alat handheld berupa altimeter dan juga GPS untuk navigasi koordinat dan seterusnya. Terus kemudian ini ilustrasi untuk sensor ya. Ilustrasi untuk sensor karena untuk membantu saya menunjukkan bahwa kita akan menggunakan komponen vertikal dari sensor kita karena ada pegas dan massa. Kemarin kita pakai spring and mass itunya. Dan biasanya yang digunakan adalah hukum Hooke. Karena ini gravimeter relatif, biasanya itu ada acuan, jadi titik setimbangnya dia apakah akan lebih lebih cepat atau lebih berat begitu ya, tarikannya lebih kuat atau tarikannya lebih tidak lebih lemah begitu ya dari acuan. Itu nanti akan dikonversi ke skala. Nah, karena kita bekerja dengan gravimeter relatif, pertanyaan yang paling efektif biasanya kalau dulu mahasiswa relatif itu relatif terhadap apa begitu ya. Jadi kalau ada istilahnya kriteria relatif, relatif itu harusnya terhadap acuan. Di awal tuh sudah disampaikan kita punya gravimeter absolut yang bisa digunakan sebagai nilai acuan. Jadi pada saat kita menggunakan gravimeter relatif, kita perlu nilai-nilai gravimeter absolut atau biasanya kita sebut sebagai G observasi, gitu ya. Nah, sekali lagi kemarin saya jelaskan apa sih gravimeter observasi itu, yaitu yang memberikan ordenya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau dalam orde mikrogal Anda bisa lihat angkanya sepanjang ini, kalau miligal mungkin ada 3 angka di belakang koma dari angka ini gitu ya. Nah, secara prinsip skema pengukurannya, karena kita menggunakan gravimeter acuan, kita akan gunakan ilustrasi sebagai berikut. Ini merupakan urutan pengambilan data, jadi berkaitan dengan time series atau urutan waktu, bukan sebagai location series. Jadi kalau lokasinya itu spasialnya itu bisa tidak selalu melingkar begitu ya, tetapi kalau urutan waktunya kurang lebih seperti ini. Jadi kita mulai dari stasiun awal atau stasiun 1 kalau di sini tulisannya dimulai start. Kemudian setelah kita selesai melakukan pembacaan dengan gravimeter relatif di stasiun pertama, kita akan mobilisasi atau pindah ke stasiun kedua. Kemudian stasiun 3 dan seterusnya sampai waktu survei itu dirasa cukup. Biasanya sampai sore atau sampai siang gitu ya, kalau dimulai dari pagi. Kemudian berakhirnya itu kita coba melakukan pengikatan di stasiun awal kembali. Jadi harus diukur di stasiun yang semula. Nah, ini nanti akan dijelaskan skema loop tertutup ini sebagai bagian dari koreksi untuk gravimeter relatif.
Nah, memang idealnya ketika dibaca ulang, dia akan memberikan nilai yang sama atau tidak terlalu jauh berbeda idealnya pada posisi yang sama. Tapi nanti kita akan temukan bahwa dengan alat gravimeter relatif itu akan memberikan pergeseran nilai atau dikenal sebagai drift. Nah, sedangkan kalau pengukuran dengan gravimeter absolut itu tidak memerlukan skema loop seperti ini. Kemarin yang A10 yang warna kuning kemarin yang ada tabungnya itu, vacuum chambernya dan seterusnya, itu tidak memerlukan skema yang loop tertutup seperti ini. Tetapi bisa langsung stasiun 1, 2, 3, 4, 5 terus selesai, itu bisa.